One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. He died for you and me, but on day three, Jesus rose again. Siapa bilang menghafal firman Tuhan atau renungan firman Tuhan tidak bisa dengan cara menyenangkan? Contohnya dengan TikTok Challenge kemarin. Lause mengucapkan selamat untuk pemenang Think Challenge. Lause juga mau mengumumkan untuk kalian yang punya adik-adik kecil, hari ini, ibadah hari ini juga ada khusus untuk kelas kecil. Ajak adik-adik kalian untuk bisa mengikutinya. Terima kasih. Selamat beribadah. Halo kids, aduh udah lama sekali kita nggak ketemu ya. Lause Lolita udah kangen banget sama anak-anak semua. Hari ini kita tetap bersyukur karena kita bisa beribadah secara online. Hari ini Lause Lolita ditemani oleh Lause Susan dan Lause Lea. Nah, semoga ibadah ini tetap bisa mengobati kerinduan anak-anak untuk bisa beribadah ke gereja. Ya, kalian tetap semangat mengikuti ibadah ini di rumah kalian masing-masing dengan tetap ikutin gerakan, ikutin semua sesi yang berlangsung di rumah dengan semangat. Sebelum mulai ibadah online kita, mari kita mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Lause Lea. Yuk anak-anak kita berdoa dulu ya, lipat tangannya. Tutup matanya, kita berdoa bareng-bareng ya. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu, terima kasih buat segala penyertaan Tuhan buat kami semua ya Tuhan. Kalau kami dapat beribadah ya Tuhan melalui secara online ya Bapak. Biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan ibadah sekolah minggu kami hari ini ya Tuhan. Walaupun kami hanya ibadah online, tapi biarlah kami juga tetap sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan, menari untuk Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Halo kids, kalau kalian lagi di rumah, apakah ada yang merasa, aduh bosen, aduh sebel, aduh pengen cepet-cepet ini semua berlalu? Kita semua merasakan hal yang sama. Tapi kalau kalian sudah merasakan kesal, marah, coba kalian ingat semua kebaikan Tuhan untuk kalian semua. Mungkin selama di rumah ini, Mami, Papi berusaha yang terbaik buat kalian. Bikinin kalian makanan yang enak-enak, membantu kalian belajar. Itu adalah kebaikan Tuhan terhadap kalian semua. Jadi ingat kalau kalian di rumah merasa kesal, hitung berkat Tuhan yang sudah anak-anak alami. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus baik ya, supaya anak-anak bisa mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Ayo, Lause Tiur yang akan membantu kita sama-sama memuji Tuhan. Tepuk tangan semua, ayo ikut gerakannya ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi dari depan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kids, kitab Mazmur mengatakan Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita. Jadi kalau kalian merasa lelah, kalian merasa takut, ingatlah Tuhan selalu menjadi penolong kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Ayo, Lasetiur. Semangat ya semuanya, berdiri pakai gerakannya. Jangan duduk aja. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya kita percaya, hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Ayo sama-sama ikutin gerakannya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kids, kalau kalian sulit melakukan sesuatu, mengubah sesuatu, ingatlah Tuhan Yesus bisa menolong kalian mengubah sedikit demi sedikit, satu demi satu, supaya kalian sempurna seperti Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, ya. Ikutin gerakan lase-lase semua. Ayo,
Kita sama-sama sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, kita tidak akan sama seperti dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Hai G-Kids, selamat pagi. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang doa. Oke? Nah sebelumnya kita mending doa dulu deh ya. Yuk kita sama-sama doa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, buka pikiran kami. Engkau boleh berbicara lewat firman ini. Tolong kami Tuhan untuk bisa konsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau belajar hari ini tentang doa. Tapi kalau misalnya kakak tanya, kalau Lause tanya nih, doa itu apa? Bingung kan? Ya Lause juga kalau ditanya bingung sih. Tapi yang lebih sulit lagi mungkin ya, kalau Lause tanya doa yang bagus itu kayak gimana? Yang akhirannya dalam nama Yesus? Yang diawali Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, atau kayak gimana? Bingung ya? Gimana standarnya doa yang bagus? Meskipun mungkin adik-adik juga udah doa tiap hari, mau makan doa, habis makan doa mungkin, mau tidur doa, sebelum tidur doa. Tapi kalau misalnya ditanya doa yang baik tuh kayak gimana, bingung juga. Nah hari ini
kakak mau sama-sama ajarin gimana Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Ini Yesus yang ngajarin loh. Pasti keren. Pasti keren. Ya, yuk kita sama-sama buka dari Lukas pasal yang ke-11. Buat adik-adik yang masih kecil, yang mau sama-sama belajar baca, bisa buka kitab Lukas, Injil Lukas yang huruf besarnya 11, pasal 11, dan huruf kecilnya 1 sampai 2. Oke, kalian boleh pause dulu videonya dan cari dulu, kalau misalnya udah boleh play lagi. Oke? Kakak bacain ya. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Ini muridnya yang nanya ke Yesus ya. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka. Ini jawaban Yesus. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bicara tentang doa dari 3 hal. Biasanya kan kalau misalnya abjad kan ngebantuin dari ABC udah biasa. Kita mulai dari J. Habis abjad J apa? K. Habis abjad K, L. Jadi ada 3 hal yang kakak mau ceritain, J, K, dan L. Oke, siap? Semuanya ini adalah yang kita dapat dari Lukas 11 tadi. Dari Alkitab, dari firman Tuhan. J yang pertama, doa itu harus jujur. Apa? Jujur. Maksudnya gimana? Kalau misalnya tadi kita baca ya, murid-muridnya kan ngeliatin Yesus berdoa nih. Yesus lagi doa. Diliatin sama murid-murid. Nah, Yesus lagi doa. Doanya pasti keren. Gimana ya caranya biar doa kayak Yesus? Kita tanya aja bro. Betul juga. Nah, terus waktu Yesus berhenti doa, murid-muridnya tanya sama Yesus, Tuhan, gimana sih caranya Yesus berdoa? Ajarin dong, supaya sama kayak Yohanes Pembaptis ngajarin murid-muridnya. Nah, ini adalah sebuah kejujuran. Maksudnya apa? Kalian pernah malu gak disuruh pimpin doa? Malu gak? Kalau kakak dulu malu. Waduh, malu banget disuruh pimpin doa. Kenapa? Doa kakak jelek. Doa kakak kok gitu-gitu aja. Beda sama doa lausu hari Minggu. Beda sama doa pendeta-pendeta. Beda sama doa WL di depan. Ya, doa mereka keren. Doa mereka panjang. Waduh, doa kita Tapi kakak mau ngomong di sini, hari ini. Gak ada doa yang jelek, gak ada doa yang bagus. Yang ada doa yang jujur dan doa yang pura-pura. Sekali lagi ya, gak ada doa yang jelek, gak ada doa yang keren. Yang ada doa yang jujur dan doa yang pura-pura. Murid-murid di sini nanya ke Yesus, Yesus kami gak bisa doa. Yesus ajarin kami berdoa. Ini adalah satu kejujuran adik-adik. Bilang kalau saya gak bisa doa. Tuhan saya gak bisa doa. Jadi gak ada doa yang terlalu panjang, jadi bagus gitu atau jadi jelek. Gak ada doa yang terlalu pendek, jadi bagus atau jadi jelek. Yang ada doa yang jujur
sama doa yang pura-pura. Kenapa nggak ada doa yang bagus, nggak ada doa yang jelek? Karena abis tadi J-nya apa? Jujur. Abis J apa? Kak. Kak, doa itu koneksi. Nah, kalian tahu nggak koneksi? Koneksi itu kalau misalnya sinyal nggak ada, itu berarti handphone kita, tablet kita, komputer kita, laptop kita nggak bisa connect ke internet, nggak bisa nyambung ke internet. Nah, tapi kalau doa, koneksi ke siapa? Kalau misalnya kalian baca ayat 2, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa. Bukan bos, bukan guru, bukan siapa lagi, majikan, apalagi pembantu. Bapa. Doa itu adalah koneksi kita sama Bapa kita. Sama Bapa kita bisa ngobrol apa aja. Apa aja. Itulah sebabnya gak ada doa yang bagus, gak ada doa yang jelek. Kalau misalnya kalian punya Bapa di dunia mungkin yang nggak sempurna, nggak ada Bapa di dunia yang sempurna gitu. Tapi ini Bapa yang di surga. Ini Bapa yang mengasihi kita. Dia mau dengerin apa aja. Nggak ada yang terlalu bagus sampai dia udah dengerin, bagus banget nih doanya nih. Tapi nggak ada yang terlalu jelek di mata kita mungkin. Sampai apaan nih doa beginian? Nggak mau denger ah. Nggak ada. Kalian bisa ngomong apa aja sama Bapa kita. Bukan kayak guru yang harus bener doanya, harus bener. Bukan kayak bos yang kita harus ngelakuin sesuatu dulu baru kita bisa ngomong. Bukan kayak pembantu yang kita ngomong apa dia harus dengar. Tapi dia itu Bapa. Bapa yang baik tuh kayak gimana sih? Bapa yang baik itu Bapa yang mendengarkan. Tapi enggak selalu dikabulkan. Kenapa? Karena Bapa yang baik sayang sama kita. Kalau misalnya Bapa yang ngasih semua yang diminta sama anaknya, itu Bapa yang buruk atau Bapa yang baik? Bapa yang buruk. Kalian mungkin punya keponakan atau punya dede bayi, atau mungkin kalian dulu diceritain waktu masih kecil, mau masukin jari misalnya ke soket listrik. Kalau misalnya kalian masukin jari ke sana, kira-kira apa yang terjadi? Kesetrum. Kira-kira nih, Bapak yang baik, ini kan anaknya mau itu kan? Dibolehin atau enggak Bapak yang baik? Pasti enggak dibolehin dong. Kenapa? Karena si anak belum tahu yang baik dan yang buruk. Itu akan bawa sakit ke anaknya. Jadi Bapak yang baik pasti akan mendengarkan, tapi belum tentu akan mengabulkan. Itulah Bapa yang baik. Dan kita ngobrol sama Bapa kita. Kita punya koneksi sama Bapa kita. Oke? Jadi yang J yang pertama apa J? Jelek. Bukan, jujur. Doa itu jujur. Yang K yang kedua adalah koneksi. Koneksi. Nah, habis J, habis K, itu L. L-nya adalah lakukan. Lakukan. Kita harus melakukan doa itu. Kalau misalnya kalian baca, murid-murid ngomong kayak gitu, nanya kayak gitu, waktu Yesus lagi ngapain? Waktu Yesus lagi beres berdoa. Yesus berdoa mulu. Padahal dia Tuhan kita, panutan kita. Tapi dia doa mulu. Orang,
waktu dia mau disalib aja, dia berdoa dulu. Tuhan, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, lewatkanlah. Tuhan Yesus bahkan doa dulu, minta kekuatan. Nanya dulu sama Tuhan, nanya dulu sama Bapa. Nah, kita juga harus melakukan. Doa itu susah. Doa itu susah. Kenapa? Karena harus dilakuin tiap hari. Itu susahnya. Tapi makin lama akan makin gampang. Kalau dilakuin tiap hari. Misalnya kayak makan. Kalian makan tiap hari enggak? Tiap hari. Kalau makan terus, kalian tetap hidup. Tapi kalau misalnya enggak makan ya kalian mati. Tapi kalau misalnya kalian olahraga, enggak olahraga, ya tetap hidup. Tapi kalau enggak olahraga, kalian jadi begini. Lihat betapa bulat sempurna. Ini adalah hasil dari tidak berolahraga. Jangan ditiru adik-adik. Nah, maksudnya kalau misalnya kita melakukannya tiap hari dengan disiplin, makin lama akan makin gampang. Sama halnya dengan kakak yang tidak berolahraga. Kakak melakukan tiap hari dengan disiplin. Maka hasilnya akan kelihatan. Makin lama akan makin gampang untuk tidak berolahraga. Tapi untuk memulai berolahraga tiap hari susah. Untuk ngelakuin sehari, oke, hari ini saya mau berolahraga. Oke, hari ini lari pagi. Besoknya Besoknya enggak lagi. Besoknya enggak lagi. Itulah kenapa berdoa itu susah. Karena perlu dilakukan. Dilakukan tiap hari. Tapi makin lama akan makin gampang. Kenapa? Karena akan jadi kebiasaan. Dan kita akan ngerasain punya koneksi sama Bapa itu membawa sukacita dalam diri kita. Membawa kita jadi happy. Asalkan kita berdoa dengan jujur. Oke? Nah, kakak mau sama-sama kita membuat sesuatu yang namanya prayer box. Kotak doa. Gampang banget, kalian bisa cari kertas HVS atau kertas A4. Kita bisa lipat sama-sama sekarang dan itu akan jadi sebuah kotak di mana kita bisa tulis doa kita, doanya ditulis, dilipat-lipat terus dimasukin ke sana untuk nunjukin, aku udah doa sebanyak ini loh. Masa sih aku mau berhenti sekarang? Yuk, sama-sama ya. Kita mau belajar ngelipat prayer box ini. Oke, nah kalian boleh pakai kertas A4, boleh pakai kertas HVS, boleh yang penting persegi panjang, boleh berwarna, boleh polos kayak gini. Nah, hal yang pertama kalian lakuin adalah dilipat 2. Oke. Pastiin kalau ini rata. Waduh, nggak rata. Pastiin ini rata ya. Oke, terus lipat 2 lagi. Lipat 2. Oke, terus dibuka. Nah, bagian yang ketutupnya ini sebelah sini. Kalian lipat, bikin segitiga di 2 sisi sini. Oke, terus kalian bikin segitiga lagi di sini. Tapi satu aja, yang sininya nggak usah. Oke. Nah,
Terus kalian lipat ke dalam. Terus buka lagi. Lipat lagi. Ke dalam, terus buka lagi. Sampai kalian bisa ada bekas lipatannya gini. Terus kalian lipat ini bikin jadi gini. Oke? Terus kalian buka. Nah, hampir jadi nih kotaknya. Nah, jadi satu sisi. Nah, yang harus kalian lakukan adalah bikin lipatan. Kalau kalian di sini agak susah ya. Kalau kalian kesusahan, boleh minta bantuan ke kakak atau ke mama papa kalau mereka nggak sibuk. Oke? Bikin segitiga di sini. Dan bikin segitiga lagi di sini. Oke? Nah, sesudah itu kalian lipat. Kalian lipat dan masukin ke bawah sini. Masukin ke bawah sini. Tada! Jadi prayer box-nya. Nah, kalian bisa bikin banyak. Nah, terus kalian bisa tulis doa kalian, dilipat, terus dimasukin ke sini. Kalian boleh warnain, kalian bisa hias-hias. Terus kalau misalnya kalian mau udah beres, kalian bisa tutup pakai box yang lain. Ini adalah prayer box yang bisa jadi memori kita. Suatu hari kita bisa buka ini dan kita bisa lihat doa-doa kita dulu apa aja ya. Yang mana yang udah Tuhan dengerin, yang mana yang udah Tuhan kabulin. Oke? Nah, untuk kita ingat lagi tadi JKL. J-nya apa? Jujur. K-nya apa? Koneksi. Koneksi kita ke Bapa. Dan L kita harus lakukan. Oke? Yuk kita sama-sama tutup, kita sama-sama doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mati di kayu salib. Kami bisa doa sama Bapa. Kami bisa punya koneksi sama Bapa. Tolong kami Tuhan untuk melakukannya setiap hari. Karena doa itu susah. Tapi yang penting kami tahu, kami jujur sama Tuhan. Kami bisa ngomong apapun sama Tuhan. Kami bisa ngomong apapun karena Tuhan adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian boleh mendampingi anaknya untuk ikutan selama ya dengerin firman tadi tentang doa. Tadi kita belajar tentang doa J, K, dan L. Doa itu harus jujur, doa itu koneksi, dan kita harus melakukan doa itu sendiri. Tapi sebelum abjad L, K, dan J, itu ada abjad I. Dan I itu adalah ikutan maksudnya. Kenapa? Karena sebaik apapun semua orang di YouTube bisa menyampaikan tentang doa, hal yang paling mujarab, hal yang paling baik adalah Bapak, Ibu, Saudara untuk bisa menjadi contoh bagaimana menjadi seorang pendoa, dan anak-anak pasti akan ikutan. Jadi saya
mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa menjadi contoh untuk berdoa, memimpin doa di depan anak-anak, dan menjadi sebuah bekal bagi mereka memiliki kehidupan doa yang sehat bagi Tuhan. Soli Deo Gloria.